Jadi biaya materai naik jadi 10.000. Tepat sekali. Jual beli saham juga kena 10.000. Tepat sekali. Terus kamu masih mau jual beli saham? Tepat sekali. Guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Beberapa hari ini kita diributkan atau dihebohkan tentang masalah materai ya, yang berubah dari harga 6.000 menuju 10.000 di tahun 2021 nanti. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua tentunya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana. Seperti biasa sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kemarin kalian sudah enjoy gitu ya, menikmati akhir minggu kalian. Apapun yang kalian lakukan, apakah makan-makan, apa jalan-jalan keluar, jangan lupa tetap ya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kalian telah melewati akhir minggu kalian dengan bahagia. Dan hari ini, hari Senin ini, kalian bisa memulai lagi aktivitas kalian dengan penuh semangat, dengan penuh energi yang baru ya. Jadi guys, beberapa hari kebelakang ini, dunia pasar modal sedang dihebohkan tentang Undang-Undang Biaya Materai Nomor 10 tahun 2020 gitu. Jadi yang merangkum tentang materai, biaya materai yang akan dibebankan di transaksi di pasar modal. Dan itu lengkapnya ya, kalian bisa baca berita di sini ya. Kita lihat bacanya di layar kalian. Di sini bilang berdasarkan Undang-Undang Biaya Materai ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021 ya. Yaitu setiap trade confirmation tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000 per dokumennya. Mekanisme pemenuhan biaya materai sudah yang dikenakan dapat menggunakan surat keterangan pajak SSP atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi di situ tadi sudah lihat ya. Jadi ini tentang ada beban tambahan atau biaya tambahan yang akan dikenakan kepada setiap investor ataupun trader tentunya ya, berupa biaya materai sebesar Rp10.000. Dan dengan adanya berita ini cukup menghebohkan di kalangan para investor retail ya. Tapi sebetulnya untuk para murni investor sebetulnya ini tidak akan jadi masalah yang besar gitu. Hanya saja ini akan berdampak kepada para trader harian, one day trading, jadi ODT ya. Jadi trader-trader yang melakukan perdagangannya dalam jangka waktu pendek, jangka waktu harian. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Tentunya banyak kontranya ya, 85% kontranya. Karena apa? Karena para trader retail ini menganggap ini akan merugikan mereka gitu. Sebetulnya di sini ada yang bisa kita lihat kalau misalkan kita lebih telaah lagi ke dalam peraturannya gitu, ke dalam undang-undangnya ya, bahwa sebetulnya undang-undang ini tidaklah seburuk atau istilahnya ya, dampaknya akan tidak sengeri gitu, tidak sengeri yang mereka bayangkan. Tapi memang tidak memungkiri kalau misalkan masalah materai ini memang lebih berdampak kepada orang-orang yang melakukan trading harian atau para trader harian. Tapi kalau kita baca di undang-undangnya, di dalamnya, di pasal ketiga itu, di bagian nomor 2, di bagian G ya. Jadi kalau transaksi atau dokumen yang dibebankan materai 10.000 itu adalah transaksi di atas nilai Rp5 juta. Ini bisa dari sini ya. Transaksi di atas nilai Rp5 juta.
Jadi kalau seperti ada komen-komen yang saya baca di grup-grup atau di komunitas-komunitas investor ya, di Facebook ataupun di Instagram, dia berkomen katanya berkeluh kesah gitu ya. Gimana kalau misalkan dia retail kecil dan hanya beli satu lot dan kena beban Rp10.000. Contoh, misalkan dia membeli Friend, dimana Friend itu harganya kan Rp72 ya. 72 berarti satu lotnya kan 7.000, 72 kali 100, 7.200. 700 dia kena beban biaya 10.000. Kayaknya nggak seperti itu juga ya. Nggak seperti yang dikomen atau dikomentarkan seperti itu. Kayaknya nggak deh. Karena kalau kita lihat lagi ke isi undang-undang yang tadi ya, itu kan dijelaskan itu tuh bahwa kalau beban biaya meterai 10.000 itu akan dibebankan kepada total transaksi di atas 5 juta ya. Jadi itu berdasarkan trade confirmation. Trade confirmation itu biasanya kan kalian dapat kalau misalkan gini, kalau misalkan kalian sudah transaksi jual beli ya, kemudian ketika perdagangan ditutup, penutupan bursa jam 3 ya kalau sekarang ya. Jadi setelah penutupan bursa itu biasanya sore-sorenya kan kalian akan dikirim namanya trade confirmation. Trade confirmation ke email kalian. Jadi setiap sekuritas itu akan mengirimkan trade confirmation apabila kalian melakukan transaksi di hari itu. Dan misalkan total dari trade confirmation, total dari nilai transaksi kalian itu melebihi angka 5 juta atau 5 juta ke atas, maka akan dibebankan biaya materai seharga 10.000. Tapi kalau misalkan di bawah 5 juta maka tidak akan kena, apalagi kalau misalkan pada hari itu kalian tidak melakukan transaksi, tentunya tidak kena biaya apa-apa. Cuma ini masih rancu ya, masih kurang jelas gitu, masih abu-abu, masih samar-samar karena di sini juga pemerintah atau pihak bursa belum melakukan komunikasi secara jelas, jadi belum memaparkan secara jelas, secara rinci. Jadi untuk tanggal mainnya kita tunggu aja sampai di 1 Januari 2021. Nah sekarang timbul lagi pertanyaan yang baru. Apakah kalian akan terus menjadi seorang trader? Apakah beralih menjadi seorang investor? Nah tentunya di sini akan berdampak apabila kalian menjadi trader harian. Trader yang melakukan kegiatan transaksi hari perharinya ya, dalam sehari ke harinya. Hanya saja di sini kalau misalkan kalian bilang akan merugikan, sebetulnya itu tidak akan begitu merugikan ya. Kenapa? Kalau misalkan kalian melakukan transaksi ya, anggap saja kalian melakukan 5 transaksi atau 3 transaksi seharga 1 juta, 1 juta, 1 juta itu kan 3 juta, jadi nggak akan kena biaya transaksi biaya materai 10.000 ya. Tapi kalau misalkan kalian melakukan biaya transaksi sebesar 2 juta, 2 juta, 2 juta, berarti dalam 3 kali transaksi itu dalam satu hari itu kalian melakukan jumlah total transaksinya itu 6 juta ya, maka kalian akan dikenakan biaya materai sebesar 6 juta. Sebetulnya tidak akan begitu rugi karena biaya materai sebesar 6 juta, biaya materai sebesar 10.000. Kalau biaya materai sebesar 6 juta, wah bisa meledak ya, bisa hancur kepala. Nah, jadi biaya materainya sebesar Rp10.000. Cuman kalau misalkan kalian melakukan transaksi 3 kali transaksi 2 juta, 2 juta, 2 juta, tentunya pasti ada cuan dong, dan cuan itu lebih dari 10.000. Jadi kalau misalkan dari 3 transaksi itu kepotongnya cuma 10.000 ya itu wajar-wajar aja. Dan juga buat investor ya, kalau di investor kan mainnya itu ya, mindsetnya itu kalau kalian membeli saham artinya kan kalian membeli bisnis. Jadi kalau misalkan kalian membeli Telkom, misalnya kan kalian membeli bisnis telekomunikasi ya, kalian membeli bisnisnya nih. Jadi anggap saja 10.000 ini sebagai biaya dari atau tambahan dari biaya legalitasnya, begitu. Nah hanya saja karena belum ada kejelasan dari pemerintah atau dari pihak bursa mengenai undang-undang ini, jadi kebanyakan orang berpikir beban materai 10.000 itu akan dibebankan per tiap transaksi. Walaupun dalam transaksi jumlah kecil mereka akan menerima beban beban biaya materai itu 10.000 itu. Jadi masih agak abu-abu juga, masih agak samar-samar juga. Jadi untuk lebih jelasnya kita masih menunggu konfirmasi lanjut dari pihak bursa ataupun dari pihak pemerintah, atau kita tunggu tanggal mainnya di 1 Januari 2021. Cuman kalau kita mengacu ke isi undang-undangnya, itu disebutkan di atas transaksi beban itu akan diberikan kepada transaksi di atas 5 juta rupiah gitu. Jadi kalau misalkan per transaksi yang ngeri juga ya. Jadi buat kalian tunggu aja tanggal mainnya dan jangan pesimis ya, dan kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan juga mungkin kalian sudah tahu ya bahwa ada petisi yang dibikin oleh salah satu teman kita, seorang trader, dan dia mengungkapkan untuk menolak
isi dari undang-undang ini atau penerapan undang-undang ini, dan mungkin kalian sudah tahu lah, sudah disebarkan gitu petisinya ya. Dan biasa misalkan ada dari kalian Thealovers yang setuju ataupun tidak setuju mengenai masalah ini, kalian bisa komen di bawah ya. Komen di bawah apa alasannya kalian setuju, apa alasannya kalian tidak setuju. Jadi mungkin ini bisa menambah masukan ya buat kita semua ya. Oke, dan jangan lupa nanti di tahun depan memasuki 2021 kita akan ada program baru yaitu belajar saham dari nol. Jadi kalau misalkan buat kalian-kalian yang baru di dunia saham, baru di dunia pasar modal, nanti kita akan bahas, kita akan belajar bersama, kita bimbing dari nol ya. Itu nanti program barunya akan mulai berjalan di minggu pertama di tahun 2021 di bulan Januari. Oke guys, jadi cukup sekian saja video kita kali ini. Mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pencerahan untuk masalah biaya materai ini ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat terus buat kalian semua, buat orang-orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kamu dapat info-info terupdate dari Thea Channel. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.